Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Adakah yang sudah pernah dengar? Apa itu logaritma? Belum, Bu? Baiklah, logaritma itu sebenarnya sangat sederhana. Dia adalah operasi yang menanyakan pangkat berapa. Coba perhatikan papan tulis. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang, jika saya tanya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Nah, dalam logaritma, kita menuliskannya seperti ini dan dibaca logaritma 2 dari 8 sama dengan 3. Nah, 2 di sini kita sebut sebagai basis, 8 sebagai numerus, dan 3 sebagai hasil logaritma. Sekarang, coba kalian tentukan logaritma 2 dari 16 sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8? Pangkat 2 sama dengan 4, pangkat 3 sama dengan 8, pangkat 4 sama dengan 16, jadi logaritma 2 dari 16 sama dengan 4, Bu. Bagus. Sekarang, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama yaitu, jika basis dan numerus sama, hasilnya selalu 1. Contohnya, jika logaritma 5 dari 5 hasilnya 1. Sifat kedua, berapapun basisnya, jika numerusnya 1, hasilnya selalu 0. Jadi meskipun basisnya ribuan, kalau numerusnya 1 hasilnya selalu 0. Iya, betul Tania. Sifat yang ketiga yaitu, jika basisnya sama dengan numerus, dan numerusnya memiliki pangkat, hasil perhitungannya adalah pangkatnya. Contohnya logaritma 3 dari 81, karena 81 bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 4, jadi bisa kita tulis logaritma 3 dari 3 pangkat 4 hasilnya adalah pangkat numerusnya yaitu 4. Jadi kalau pakai sifat ini, basis sama numerusnya harus disamakan ya? Tepat sekali. Logaritma memiliki beberapa sifat yang memudahkan perhitungan. Salah satunya adalah sifat penjumlahan, dengan syarat kedua logaritma memiliki basis yang sama. Jadi, kalau soalnya logaritma 2 dari 8 ditambah logaritma 2 dari 4 sama dengan logaritma 2 dari 8 dikali 4, hasilnya logaritma 2 dari 32? Tepat sekali. Dan kita tahu logaritma 2 dari 32 adalah 5, karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Sekarang, coba kalian hitung, logaritma 2 dari 12 tambah logaritma 2 dari 3. Logaritma 2 dari 12 ditambah logaritma 2 dari 3 sama dengan logaritma 2 dari 12 dikali 3 sama dengan logaritma 2 dari 36. 2 pangkat 6 hasilnya 36, jadi hasilnya 6. Bagus, kalian sudah paham sifat penjumlahan. Sifat selanjutnya yaitu sifat pembagian dalam logaritma. Dengan sifat ini, kita bisa mengubah pembagian dalam logaritma menjadi pengurangan. Contohnya logaritma 2 dari 16 dikurangi logaritma 2 dari 4, bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma 2 dari 16 per 4. Coba kalian jabarkan logaritma 5 dari 100 per 4. Kalau dijabarkan berarti menjadi logaritma 5 dari 100 dikurangi logaritma 5 dari 4. Bagus sekali, kalian sudah mulai paham dengan sifat-sifat logaritma. Selanjutnya sifat keenam yaitu, jika numerus memiliki pangkat, pangkat itu bisa turun menjadi pengali. Contoh sederhananya yaitu, logaritma 2 dari 8 pangkat 2. Langkah pertama kita turunkan pangkatnya menjadi pengali. Langkah selanjutnya kita kerjakan logaritma 2 dari 8 lalu hasilnya kita kalikan dengan pangkat yang diturunkan tadi. Jadi logaritma 2 dari 8 pangkat 2 sama dengan 2 dikali logaritma 2 dari 2 pangkat 3 hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah betul. Sifat selanjutnya, kita bisa mengubah basis logaritma menjadi basis lain yang kita suka. Contohnya ubahlah logaritma 2 dari 8 menjadi logaritma dengan basis 4. Nah ini bisa menggunakan sifat yang keenam dengan memperhatikan basis yang diminta pada soal. Jadi berapa jawabannya?
Kalau diubah ke basis 4 berarti logaritma 2 dari 8 sama dengan logaritma 4 dari 8 per logaritma 4 dari 2. Lalu 8 itu 2 pangkat 3 jadi logaritma 4 dari 8 sama dengan 3 dikali logaritma 2 dari 2. Lalu logaritma 4 dari 2 sama dengan 1 per 2. Hasil akhirnya yaitu logaritma 2 dari 8 sama dengan 3 dikali 1 per 2 per 1 per 2 sama dengan 3 jadi jawabannya 3. Iya betul. Dan sifat terakhir, jika ada soal logaritma dengan basis dan numerus berurutan, kita bisa menuliskannya dengan basis awal dan numerus akhir. Contohnya logaritma 2 dari 4 dikali logaritma 4 dari 16, dengan mengikuti sifat ini, kita bisa menuliskannya menjadi logaritma 2 dari 16. Baik, sifat selanjutnya selain operasi dasar matematika, kadang-kadang kita perlu menyatakan logaritma dalam variabel. Misalnya, jika logaritma 3 dari 2 sama dengan P dan logaritma 3 dari 5 sama dengan Q, bagaimana menyatakan logaritma 3 dari 40 dalam P dan Q? 40 itu kan 8 dikali 5. Betul, jadi logaritma 3 dari 40 sama dengan logaritma 3 dari 8 kali 5 sama dengan logaritma 3 dari 8 tambah logaritma 3 dari 5. Dan logaritma 3 dari 8 sama dengan logaritma 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali logaritma 3 dari sama dengan 3P. Jadi, logaritma 3 dari 40 jawabannya 3P ditambah Q. Ya betul sekali. Kalian sudah menguasai konsep dasarnya dengan baik. Ingat, logaritma ini sangat penting untuk matematika lanjutan seperti kalkulus dan memiliki aplikasi luas dalam sains, teknik, dan komputer.